Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, Azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu yang insyaallah kita akan sama-sama membahas salah satu risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu tafsir kalimat tauhid. Sebagaimana judulnya, kitab ini akan membahas dan menjelaskan tentang makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar makna, urgensi, hakikat, juga termasuk syarat-syarat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai gambaran awal, Rasulullah SAW diutus di tengah bangsa Arab saat itu, yang mereka paham bahasa Arab. Dan salah satu dakwah pertama yang disampaikan kepada bangsa Arab saat itu adalah agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Namun disebabkan ilmu mereka terhadap bahasa Arab, mereka tidak serta-merta langsung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalaulah la ilaha illallah ini hanya sekedar ucapan, mereka pun pasti hanya akan mengucapkannya. Namun bahkan mengucapkannya pun mereka tidak mau. Artinya mereka paham maknanya, paham konsekuensinya. Namun yang jadi disayangkan di zaman sekarang, terutama setelah berkembangnya Islam keluar Arab, yang kebanyakan pemeluknya itu sekarang kurang paham bahasa Arab, sehingga perlu adanya penjelasan tentang kandungan dari kalimat ini. Sehingga jangan sampai seorang yang mengaku muslim namun ia tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Gambaran yang kedua yang bisa kita jadikan renungan adalah kisah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, yang
beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Beliau pula lah yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir saat itu. Namun sampai akhir hidupnya, untuk mengatakan la ilaha illallah saja ia tetap tidak diberikan taufik untuk mengucapkannya. Hal ini dalam sejarah disebutkan bahwa saat menjelang kematiannya hadir di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bahkan menjelang kematian pamannya tersebut terus berdakwah agar pamannya ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun ditimpali oleh teman-temannya sesama bangsawan Arab saat itu. Di antaranya adalah Abu Lahab. Ia mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Ketika Nabi mengatakan, pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, dibalas lagi oleh Abu Lahab tersebut, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Lihat, hawa nafsu Abu Thalib yang dibenturkan dengan agama nenek moyangnya, itulah yang menahannya dari mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ia tahu kalau ia menerima dan mengucapkan la ilaha illallah, artinya ia mesti meninggalkan agama nenek moyangnya. Sementara agama nenek moyangnya ini adalah bangsawan yang dihormati di tengah bangsa Arab saat itu. Kalau demikian nanti saat meninggal ia akan dicela oleh bangsa Arab. Inilah yang membuat ia tidak mengucapkan kalimat tauhid sampai maut menjemputnya. Renungan yang ketiga, ini terjadi di antara implementasi dari kalimat tauhid ini. Ketika setelah menyusun kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan dan menjelaskan isinya kepada murid-muridnya. Dan setelah selesai kitab tersebut, murid-muridnya bertanya, wahai Syekh, apalagi yang akan kita pelajari selanjutnya? Ini pertanyaan murid kepada gurunya, karena kitabnya sudah selesai. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, tunggu, nanti kita pertimbangkan terlebih dahulu. Tidak langsung dijawab ya. Namun kemudian di esokan hari, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada murid-muridnya suatu kasus. Beliau mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwa di kampung Anu, misalnya di kampung Anu itu ada seorang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk selain Allah. Namun murid-muridnya tersebut tidak menanggapinya dengan serius. Padahal ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Ini bentuk kesyirikan yang tidak sesuai dengan konsekuensi kalimat tauhid. Namun aku belum jelas tentang kebenaran info tersebut. Nanti sedang dikonfirmasi. Yang melihat sikap murid-muridnya itu tidak
mengindahkan kasus yang besar, yaitu kesyirikan, ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mengatakan, ambil kembali kitab tauhidmu, kita bahas kembali. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, pembahasan tentang tauhid, kalimat tauhid, makna dan konsekuensinya, ini adalah kajian mendasar yang mesti terus kita ulang-ulang. Jangan merasa cukup, dan jangan sampai muncul di dalam pikiran kita bahwa dakwah tauhid ini bukan untuk kaum muslimin. Kalau mau mendakwahkan tauhid ya kepada orang-orang kafir. Ini sebagian orang mengatakan demikian, ya. Padahal di tengah-tengah kaum muslimin sendiri di zaman sekarang banyak yang belum mengetahui hakikat, makna, konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Padahal ya kalimat tauhid ini adalah pokok dalam agama kita. Sehingga ketika pokok ini, ya, pondasi ini kokoh, amal-amal ibadah yang dibangun di atasnya pun akan kuat. Sementara ketika pondasi ini lemah, rapuh, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya berupa amal-amalan, maka tentu ia akan rapuh, kokoh, bahkan bisa jadi ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dipilihnya kitab tafsir kalimat tauhid ini adalah salah satu kitab yang ringkas, ya. Namun di dalamnya muallif rahimahullah ta'ala mengingatkan kembali tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, hakikatnya, konsekuensinya, sehingga kita bisa mengimplementasikannya di dalam agama kita, dalam cara kita beragama sehari-hari. Nah, muallif di dalam kitab ini, ya, kitab ini tidak ditulis secara langsung oleh muallif, namun ia mirip seperti tafrig, ya, rekaman, ya, yang merangkumnya dan menulisnya ini adalah murid-murid beliau, ya. Itulah kenapa di awal kitab ini setelah mengucapkan basmalah disebutkan su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditanya, ya, rahimahullah ta'ala, an makna la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, biqaulihi, dengan ucapannya, i'lam. Nah, ini baru jawaban Syekh tentang makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketahuilah, ya, rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, ya. Ini adalah ungkapan yang sering diucapkan oleh Syekh di dalam kitab-kitabnya. Beliau biasa mengucapkan i'lam, ya, i'lam ini berupa perintah kita untuk belajar. Maknanya adalah ta'allam, pelajarilah. Ya, jadi i'lam itu bukan hanya oh iya tahu, tapi sungguh-sungguh mengetahuinya. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Kemudian di antara adab guru terhadap murid-muridnya adalah hendaklah ia berlemah lembut kepada murid-muridnya tersebut.
Di antaranya dengan cara mendoakannya. Karena hakikatnya tugas dai itu hanyalah menyeru, menyampaikan. Adapun materi yang disampaikannya diterima, apalagi sampai diamalkan, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mesti mengiringi dakwah kita ini dengan doa. Semoga yang menyampaikannya ini bisa mengamalkan materi tersebut, begitu pula yang mendengarkannya. Ini doa yang mesti senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini lemah. Tidak ada kekuatan bagi kita kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang beliau langsung tegaskan tentang makna kalimat tauhid. Anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Sesungguhnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini adalah kalimat yang memisahkan, yang membedakan antara kekufuran dan Islam. Itulah kenapa dakwah Rasulullah SAW adalah untuk menyeru umat untuk mengatakan la ilaha illallah. Setelah umat, setelah seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya terjagalah jiwanya, terjagalah hartanya, dan juga terjaga kehormatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ketika setelah mendakwahi, dan diantara salah satu metode dakwah saat itu adalah dengan berperang, dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi itu pun setelah proses menyampaikan kebenaran. Namun ketika melawan, bahkan balik menyerang, maka kaum muslimin diperintahkan untuk mempertahankan agamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya yang memerangi Islam, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika diantara syariat saat berperang, ketika sebelum sudah berhadapan-hadapan, bahkan sudah hampir menang, sudah hampir bisa mengenai pedang kita kepada musuh, tiba-tiba musuh mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Makanya lanjutan dari hadis tersebut, fa idza qaluha, jika manusia mengucapkan la ilaha illallah, usimu minni dima'ahum, maka terjaga mereka dariku. Apanya yang terjaga? Dima'ahum, darahnya. Tidak boleh dialirkan darahnya. Saat perang pun demikian. Bahkan pernah ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa itu hanya pura-pura, hanya karena takut saja, takut dibunuh saat perang. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kita mesti membelah dadanya, melihat apa isi hatinya? Maksudnya apa? Ketika mengucapkannya saja, terlepas dari apapun yang ada di dalam hatinya, itu sudah menjadi pembeda antara kekufuran dan Islam. Sama kaum muslimin pun tidak semuanya lurus. Yang penting pintu masuknya ini la ilaha illallah. Makanya setelah masuk Islam, maka terjaga darahnya, wa amwalahum, dan terjaga hartanya.
Maka segala sesuatu yang bisa menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, itu hakikatnya adalah tauhid. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Meskipun ia ringan di lisan, ya, namun ia berat di timbangan. Kita pernah mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki amalan keburukan, ya, sejauh mata memandang, ya, saking banyaknya. Tidak ada baginya kebaikan kecuali ada bitokoh, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah. Diletakkanlah bitokoh tersebut dan amal-amal keburukannya yang sejauh mata memandang. Lalu timbangan yang ada bitokoh yang tertuliskan la ilaha illallah tersebut menjadi berat. Ingat pula kisah pembunuh 100 nyawa. Lihat ya, orang yang membunuh 100 nyawa kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala, belum melakukan amal apa saja sebanyak yang sudah kita lakukan, ya, baru bertaubat, lalu dinasihati oleh seorang alim untuk hijrah, ya. Jadi amalannya baru taubat dan hijrah, berusaha untuk memperbaiki diri, baru itu, ya. Namun ya, kesalahan-kesalahan dari membunuh 100 nyawa tersebut diampuni karenanya, karena konsekuensi dari tauhidnya, ya. Dan ini hakikatnya kalimat tauhid adalah kandungan agama Islam. Jadi semua ajaran Islam itu kembali kepada kalimat tauhid ini, ya. Maka amal-amal perbuatan, ya, yang dibangun di atas tauhid yang salah, maka sebanyak apapun amalnya, maka akan sia-sia. Walakin hadhil kalimah laisat mujarrada lafdin bal laha ma'nan wa laha muqtada. Namun yang perlu kita ketahui, ya, kalimat tauhid ini bukan hanya sekedar lafaz saja. Bukan hanya sekedar lafaz saja. Tapi ia memiliki makna, ada maknanya, dan juga mengandung konsekuensi. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW tahu ini, tahu maknanya, tahu konsekuensinya, sehingga mengucapkannya pun nggak mau. Karena kalau sudah mengucapkan berarti saya harus meninggalkan sesembahan saya, begitu mereka kan, mereka mau tahu maknanya, makanya mengucapinnya pun nggak mau. Nah, yang disayangkan sekarang kaum muslimin sering mengucapkannya, tapi sebagian mereka tidak tahu maknanya, sehingga terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang justru tidak sesuai dengan konsekuensi la ilaha illallah. Termasuk diantaranya berbuat kesyirikan, ya. Nah, berbuat kesyirikan ini banyak kan, seperti tadi contohnya menyembelih untuk jin, ya. Membuat sesajen untuk penguasa laut, ya. Mereka muslim, ya, memberikan sesajen untuk penguasa laut, kemudian melemparkan rokok, ya, untuk menghindari bahaya gangguan jin yang mereka yakini. Ini kesyirikan, tidak sesuai dengan konsekuensi la ilaha illallah. Siapa yang melakukannya?
sebagian kaum muslimin yang mereka terbiasa mengucapkan la ilaha illallah namun kosong dari makna dan konsekuensinya. Ya. Dan kalimat tauhid ini laha arkan, ia memiliki rukun-rukun, walaha syurut, dan memiliki syarat-syarat yang insyaallah nanti juga kita akan bahas. La budda min ma'rifatiha, yang ini mesti kita ketahui, apalagi sudah mengaku beragama Islam, sudah mengucapkan syahadat. Apa makna syahadat ini? Inilah yang mesti kita ingatkan kembali. Walau kana al-qasdu mujarradat talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman. Kalau saja tujuannya itu hanya sekedar mengucapkan, maka setiap orang yang mengucapkan itu pasti langsung jadi muslim. Tapi ternyata tidak. Ya, tidak semua orang yang mengucapkannya itu langsung jadi muslim. Ya. Li'annahu sahula ayyaqula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Karena ya mudah saja kalau demikian orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian jadi muslim meskipun ia tidak beramal sama sekali. Padahal tidak beramal sama sekali. Ya. Antum muslim, KTP Islam, salat tidak pernah, puasa tidak pernah. Ini i'rad, berpaling dari agama Allah Ta'ala, dan termasuk pembatal keislaman. Masa muslim tidak pernah sholat sama sekali? Bagaimana konsekuensi la ilaha illallahnya? Gitu ya? Makanya meskipun ya, jangan terpancing dengan ucapan sebagian orang tadi yang mengatakan ya, kalau mau mendakwahkan tauhid jangan ke kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin pun perlu untuk kembali diingatkan tentang hakikat kalimat tauhid ini. Karena hati kita lemah. Makanya perintah Allah Ta'ala kepada kita semua adalah saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Saling tolong menolong dalam kebaikan ya, dan takwa. Ini perintah Allah Ta'ala. Karena iman kita ini naik dan turun ya. Dan jangan sampai muncul anggapan seperti tadi ya, kita muslim sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga. Apakah syahadatnya ini sesuai ya, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya ya dipenuhi, konsekuensinya dilakukan? Itulah yang mesti jadi pertanyaan besar kita. Ya. Bahkan para ulama mengatakan maksiatnya kita pun ya, ini bukti bahwa ya, keyakinan kita itu terkadang melemah. Saat bermaksiat kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya, taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, tiba-tiba kita terjatuh ke dalam maksiat, maka saat itu artinya kita sedang lupa, katakanlah ya, parahnya sampai lupa ya, atau minimal lengah dari konsekuensi kalimat tauhid. Ya. Maka kalimat ini adalah kalimat yang agung, yang memiliki makna, memiliki konsekuensi, memiliki rukun, memiliki syarat yang mesti kita realisasikan. Karena kalimat tauhid ini tidak akan bermanfaat jika tidak kita perhatikan poin-poin tersebut.
tidak kita perhatikan maknanya, tidak kita perhatikan konsekuensinya, tidak kita perhatikan syarat-syaratnya, maka sebanyak apapun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, setelah sholat mengucapkan la ilaha illallah, tiap saat mengucapkan la ilaha illallah, namun apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan konsekuensi la ilaha illallah, maka zikir tersebut tidak ada manfaatnya, ya, kosong dari manfaat. Di antara kemudian mu'allif menyebutkan wahiyya kalimatut taqwa. Ini di antara penamaan lain dari kalimat tauhid. Jadi la ilaha illallah itu juga disebut kalimatut taqwa. Ya, sebelum disebut kalimatut taqwa juga kita menyebutnya kalimatul ikhlas, ya. Ada kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, ya. Nah, kalimatul ikhlas maknanya adalah li'annaha tanfi syirka billah azza wajalla wa tusbitul ibadata lillahi azza wajalla. Karena dengan la ilaha illallah ini kita menafikan kesyirikan. Artinya tidak akan orang yang mengetahui makna la ilaha illallah, konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka ia akan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa disebut kalimat ikhlas. Begitu pula ia akan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Karena ini termasuk langsung, terkandung langsung di dalam dua rukun kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya ia pun disebut kalimatul ikhlas. Maksudnya ikhlasul tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajannubu syirk billah. Ia disebut kalimat tauhid karena ia adalah mengikhlaskan pengesaan kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyebutan lain dari kalimat ini adalah kalimatut taqwa. Ya, kalimatut taqwa ini disebutkan di dalam surah Al-Fatah ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, "Idz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa, ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin, wa alzamahum, dan Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka kalimat taqwa, disebut kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha, dan mereka lebih berhak dengan itu, wa ahlaha, dan patut untuk memilikinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maksud disebut kalimat taqwa adalah karena la ilaha illallah ini menjaga setiap orang yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah dari api neraka.
Jadi orang yang mengucapkan kalimat taqwa, kalimat tauhid, la ilaha illallah dengan ikhlas ya, dalam hatinya, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari api neraka. Karena ya tadi kalimat tauhid, kalimat taqwa itu pun konsekuensinya adalah ketakwaan. Ya, tidak mungkin orang yang bertauhid tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala ya. Maka ia akan mengamalkan amal-amal yang salih, yang membuat Allah Ta'ala ridho, yang membuat Allah Ta'ala merahmatinya, sehingga Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya balasan terbaik kelak di akhirat. Li'anna taqwa hiya a'malul birri wat ta'at. Karena takwa adalah amal-amal kebaikan dan ketaatan. Ya, ini disebut kalimat takwa karena yang pertama akan menjaga orang yang mengucapkannya dari api neraka. Yang kedua adalah karena konsekuensinya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut pasti akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian mu'allif juga mengucapkan wahiyal urwatul wuthqa. Disebut juga al-urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa ini tali yang kuat. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut." Ya. "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang mengkufuri taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah. Jadi sesembahan selain Allah diingkari. Nah, ini makna la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Semuanya dinafikan. Wa yu'min billah, berarti ini illallah, menetapkan hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk disembah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan kalimat yakfur bitaghut wa yu'min billah ini semakna dengan la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, semuanya dinafikan, berarti ia kufur terhadap taghut. Illallah, menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, berarti wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Jadi ayat ini pun adalah semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa urwatul wuthqa merupakan istilah lain dari kalimat tauhid. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kalimat tauhid ini adalah pembeda atau pemisah antara kekufuran dan Islam. Maka maknanya adalah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, baru ya, pertama mengucapkannya, aliman bimaknaha, tahu maknanya, amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensinya, soro musliman, maka ia adalah seorang muslim. Nah, kita dapati juga ya di zaman sekarang banyak orang kafir pun mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Ya, kalau mengucapkan salam mah udah nggak aneh ya. Nah, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepada kita, setelah tahu ternyata wah dia orang kafir mengucapkan salam. Nah, karena kita tidak tahu ya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap lagi dijawabnya. Ya. Nah, sudah biasa di lidah mereka ya. Bahkan kaget, astagfirullah, ini orang kafir. Orang muslimnya lupa ini untuk beristighfar. Tapi orang kafir ini latah mengucapkan hal-hal seperti ini. Tapi karena tidak dibangun di atas tauhid, ucapan-ucapan seperti itu ya tidak bermanfaat untuk mereka.
menyebutkan nama Allah, ya Allah gitu. Padahal orang kafir. Seolah-olah merupakan kaum muslimin ya. Sebaliknya, waman aba ayyakulaha, tidak mau mengucapkannya. Nah, ini mah termasuk orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW tadi ya. Mengucapkannya saja tidak mau, ya gimana bisa disebut muslim? Au qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau mengucapkannya tapi tidak tahu maknanya. Au qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, mengucapkannya tetapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Lam yakun musliman, maka ia belum jadi muslim yang sesungguhnya. Hatta ya'rifa maknaha, sampai ia tahu maknanya. Wa ya'mala bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Ya. Maka inilah istilah-istilah lain dari kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu juga disebut kalimatul ikhlas, disebut juga kalimatul taqwa, disebut juga urwatul wuthqa gitu ya. Dan juga merupakan al-fariqah atau al-fasilah bainal Islam wal kufur, pembeda atau pemisah antara keislaman dan kekufuran. Lianna katsiran minan nas la yahtammuna bi muqtada hadhil kalimah. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau langsung menyebutkan kasus ini karena kebanyakan manusia mereka tidak perhatian, tidak memperhatikan tentang konsekuensi dari kalimat ini. Sampai tadi ya, kasus-kasus yang kecil-kecil yang sering kita dapati itu bahkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Puntennya ke pohon angker gitu. Lalu apalagi? Hal-hal kecil seperti ini bertentangan dengan konsekuensi kalimat tauhid. Sampai tadi menyembelih untuk jin, memberikan sedekah laut gitu, sesajen ke tengah laut, ke gunung gitu. Kaum muslimin anggapannya apa? Budaya. Padahal tidak ada yang demikian itu dimasukkan ke dalam budaya. Itu ketika suatu amalan diiringi dengan ya, perendahan diri, ya ini ibadah. Bahkan termasuk ketaatan, taat kepada manusia yang diiringi merendahkan diri, mengagungkan yang ditaati. Ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Apalagi perintahnya ini bertentangan dengan syariat. Ya. Ingat ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu menjadikan rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka sebagai arbab, sebagai sesembahan selain Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu biasa menjadikan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka saat itu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan tidak demikian Rasulullah. Orang Yahudi enggak seperti itu gitu. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah, mereka apakah mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Ini ulama-ulama mereka itu ya. Lalu kalian taat kepada mereka? Kalau itu iya, ya itu adalah bentuk ibadah kepada ulama-ulama kalian, bukan kepada Allah kan? Artinya ulama mereka itu menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, lalu mereka taat saja. Ini ibadah, bertentangan dengan konsekuensi tauhid. Ya. Di sini mu'alif kemudian Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melanjutkan
Di antara bentuk kurang perhatiannya kaum muslimin terhadap ayat ini adalah seperti kasus yang terjadi pada kelompok sufi. Ya, disebutkan langsung di sini, ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dzakarallaha biha kasufiyah. Orang-orang yang dari golongan sufi ini banyak mengatakan la ilaha illallah, berzikir dengan la ilaha illallah, sampai falahum auradun sabahiyatun wa masaiyah. Mereka memiliki wirid-wirid pagi dan petang, di antaranya la ilaha illallah, ya, alaful barrat, bahkan sampai ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah. Walakinnahum yad'una ghairallah. Tapi mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, melakukan kesyirikan. Padahal ya, wiridnya sampai ribuan kali menyebutkan la ilaha illallah di pagi hari dan di petang hari. Fahiya la tufiduhum syai'a. Maka zikir yang ribuan banyaknya itu tidak bermanfaat bagi mereka kalau mereka masih berbuat kesyirikan, karena itu bertentangan dengan konsekuensi kalimat tauhid. Sudah ada Nisa? 1 menit lagi, nunggu 1 menit aja. Biasanya dilanjut atau gimana ini? Setelah Isya lanjut. Nah, sambil menunggu Isya dan nanti mungkin beres-beres panitia, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sedikit ya kita akan tambahkan. Sebelumnya kita membahas tentang praktek yang terjadi di kalangan sufi, yang mereka melakukan wirid dengan menyebutkan la ilaha illallah sampai ribuan kali di pagi hari dan di petang hari. Namun bersamaan dengan itu mereka masih saja menyeru selain Allah. Maka ibadah yang mereka lakukan berupa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun ribuan kali, itu tidak bermanfaat untuk mereka, ya, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka mereka mengucapkannya, membacanya dalam wirid mereka, mengulang-ulangnya, namun mereka masih berdoa kepada orang yang sudah mati, beristighosah kepada penghuni kubur, taat kepada guru-guru mereka dalam jalan-jalan yang tidak disyariatkan, ya, berupa ibadah-ibadah, ya, tidak dicontohkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka fala yatalaqawna tashri'a ani rasul, maka mereka tidak mengambil syariat itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yatalaqawnahu an masayikhihim, tapi syariat yang mereka terima itu hanyalah apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Fahaulai yukthiruna nutqa bila ilaha illallah, mereka lah di antara contoh orang yang memperbanyak, banyak sekali menyebutkan la ilaha illallah sabahan wa masaan, pagi hari dan sore hari. Wa yughni anhum nutquhum biha syai'a, namun ucapan la ilaha illallah mereka tersebut tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Bahkan sampai-sampai, ya,
Di antara sebagian mereka, ya, kelompok sufi tersebut tidak melakukan wirid, nah, katakanlah ya, melakukan wirid atau membaca la ilaha illallah itu secara sempurna. Ya, karena menurut mereka itu sudah level yang lebih lagi di atasnya. Sehingga mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaquluna Allah Allah, ya, sampai terdengar hanya Allah Allah saja. Allah 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 seperti itu ya. Tidak mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi hanya Allahnya. Padahal zikir itu ya tidak dengan satu kata seperti tersebut. Ya, kita diperintahkan untuk berzikir subhanallah, maha suci Allah. Ada maknanya ya. Kalau Allah Allah Allah, ya ini tidak ada syariat. Kalau Allahumma dalam rangka berdoa boleh. Itu pun dua kata. Asalnya ya Allah. Kalau Allah Allah Allah, ya. Ketika ditanya apa itu? Itu asalnya la ilaha illallah, ya. Disingkat, ya. Bahkan sampai ada yang hanya terdengar ya hu ya, dari huwa. Maksudnya adalah dia, merujuk kepada Allah. Dia gitu. Kalau di kita ya, huwa, tapi bahasanya hu. Terdengar seperti itu. Ini diantara penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang sufi. Dan ketika ditanya, ya ini diambil dari lafaz la ilaha illallah. Dan tingkatan kami sudah lebih daripada kalian. Ini jawaban mereka. Ya. Dan apapun yang mereka sangkakan ini itu tidak bermanfaat bagi mereka selama tadi ya mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Bahkan ya, ucapan-ucapan semisal itu bisa dikategorikan tala'ub bihadzal kalimat, mempermainkan kalimat tauhid. Fayajibut tanabbuh lihadil umur, maka mesti kita hati-hati dalam perkara tersebut. Lianna syaitana lamma alima anna hadhil kalimah hiya kalimatul Islam, ketika syaitan tahu bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat Islam, kalimat yang membedakan antara keislaman dan kekufuran tadi disebutkan. Wa kana indan nas raghbatun fin nutqi biha wa dzikri biha, dan manusia itu senang untuk mengucapkannya ya, berzikir dengannya. Sarrafahum anha bihadil hiyal, maka setan akan memalingkan mereka dengan tipu daya seperti ini gitu. Sehingga wa atalahum bihadil wasawis, dan mendatangi mereka dengan was-was seperti ini, bisikan-bisikan seperti ini. Wa qala lahum, setan akan berkata kepada mereka, qulu Allah Allah, ucapkanlah Allah Allah, atau qulu hu atau huwa gitu ya. Nah ini semua adalah tipu daya syaitan. Ya, meskipun secara asal tentu saja zikir ini, zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah ini masyru', disyariatkan. Tapi untuk dengan cara-cara seperti itu ya ini tidak ada contohnya. Bila tidak demikian, ya tentu saja setan tidak akan berhenti mencari cara ya untuk melalaikan manusia dari kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa minan nasi may yughfiluhu syaitan. Bahkan di antara manusia ada yang dibuat lalai oleh syaitan an qauli la ilaha illallah, dari mengucapkan la ilaha illallah. Padahal tadi ucapannya pun ini berat di timbangan. Lisan kita ringan mengucapkannya, namun pahalanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaquluha illa nadiron, bahkan jarang sekali mengucapkan la ilaha illallah.
Wala yadhkurullaha biha illa qalilan. Ia hanya berzikir kepada Allah sedikit sekali dengan la ilaha illallah. Wala yukarriruha ma'annaha thaqilah fil mizan. Ia tidak mengulang-ulangnya padahal itu adalah berat di timbangan. Ya. Kama jaa fi kitab tauhid annaha law wudi'at fi kifatin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid bahwa jika kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu daun timbangan, wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairullahi wal ardu wa man fiha fi kifatin la malat bihinna la ilaha illallah. Sementara di daun timbangan yang lain diletakkan ya, langit yang 7 ya, dan semua yang ada di dalamnya selain Allah ya, dan bumi dan semua yang ada di dalamnya di daun timbangan yang lain, sementara la ilaha illallah di satu timbangan yang berbeda, maka tentu la malat bihinna la ilallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya. Itulah kenapa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Dan di antara perhatian kita terhadap hal tersebut, ini adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kekasih Allah Ta'ala, Khalilullah ya, Allah Ta'ala jadikan beliau alaihi salam sebagai kekasihnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun dijadikan sebagai Khalil. Jadi yang tingkatan kecintaan yang tinggi ya, yang lebih dari sekedar mahabbah itu adalah khullah atau kecintaan. Masih cinta juga sering diterjemahkannya ya, kekasih gitu ya sebutkannya, maka disebut Khalil. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama Hanifiyah, agama yang lurus ya, yang lurus ya, tidak condong kepada kesyirikan dan juga kokoh di atas tauhid. Apa yang beliau wasiatkan ini ya yang jadi perhatian bagi kita semua terhadap urgensi tauhid ini. Bukan hanya beliau merealisasikan tauhid itu dalam keseharian, namun juga beliau menjadikan tauhid ini wasiat bagi anak keturunannya, sehingga tidaklah ada sesuatu yang beliau wasiatkan kepada anak-anaknya melainkan agar anak-anaknya pun perhatian terhadap kalimat tauhid ini, terhadap perkara tauhid ini. Muallif rahimahullah taala mengatakan wahyallati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kalimat tauhid adalah kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam jadikan baqiyatan ya, tetap ada fi aqibihi pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Di antara firman Allah Ta'ala yang menyebutkan dan menguatkan hal ini adalah di antara sikapnya Nabi Ibrahim terhadap kalimat ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Innani bara'um mimma ta'budun. Ya, saat berdakwah kepada kaumnya yang menyembah selain Allah, beliau mengambil sikap innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tidak mengakui, mengingkari. Ini wujud la ilah. Ya, menafikan sesembahan selain Allah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menjadikanku. Artinya ini adalah penetapan bahwa hanya ibadah kepada Allah saja. Dan kalimat ini ya baqiyatan fi aqibihi artinya tetap ada pada keturunannya sampai tidak ada
tidak pernah hilang dari keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim itu kalimat atau orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak hilang sama sekali. Bahkan ya beliau digelari bapaknya para nabi ya, karena dari beliaulah kemudian muncul ya, diutus nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Bahkan Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semua keturunannya meninggalkan kalimat tauhid. Senantiasa ada di antara keturunannya yang istiqomah di atas kalimat ini. Ya. Hanya sedikit saja yang menyimpang. Tapi karena tetap ada yang istiqomah, maka yang istiqomah inilah yang mengingatkan dan mengajak mereka agar mereka kembali. Maka la'allahum yarji'un. Itu seperti yang tadi disinggung hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Arti manusia itu bisa saja di antara mereka ada keturunan Nabi Ibrahim, hanya saja mereka berpaling dari kalimat tauhid. Tapi ada di antaranya ada Rasulullah yang mendakwahkan tauhid. Ya. Sehingga akhirnya dakwah tauhid pun kembali tersebar melalui dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun diutus dengan la ilaha illallah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diutus dengan kalimat tauhid ini. Ya. Nah, dan wasiat untuk bertauhid adalah sebaik-baik wasiat kita kepada anak keturunan kita. Kita tahu bahwa manfaat yang paling kita harapkan terus mengalir sepeninggal kita adalah anak-anak yang saleh yang mendoakan kita. Dan anak-anak saleh ini tentunya adalah bagian dari usaha kita. Tidak mungkin kita bisa memberikan peran besar untuk mewujudkan anak yang saleh bila kita tidak memberikan teladan bagi mereka. Meskipun ya terkadang kita dapati ya, kedua orang tuanya kafir misalnya, sementara anaknya muslim lagi saleh. Apalagi ya, ada juga ya, orang tuanya muslim tapi kurang saleh misalnya. Anaknya mah masya Allah saleh. Tapi semuanya ini ya, tentu akan memberikan dampak ya, yang baik bagi orang tuanya atas doa-doa dari anak soleh tersebut. Apalagi ya, orang tuanya muslim gitu. Kalau orang tuanya kafir ya tidak ada manfaatnya, karena tidak bisa tidak boleh ya seorang muslim mendoakan orang kafir setelah ia meninggal, meskipun ia keluarganya. Tapi saat masih hidup boleh agar ia mendapatkan hidayah, didoakan. Tapi setelah meninggal dan itu dalam kekufuran, maka tidak boleh ya, mendoakan orang kafir dalam yang meninggal di dalam kekufuran. Di antara dalil yang menyebutkan tentang wasiat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 103. Ini adalah kisah tentang Nabi Yakub
yang sedang berada dalam kondisi sakit menjelang kematiannya. Allah Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi, idh hadara Ya'qub al-maut, saat maut akan menjemput Yakub. Ya, maut akan menjemput Nabi Yakub, tapi apa yang jadi pertanyaan Nabi Yakub? Idh qala li bani, ia berkata kepada anak-anaknya, dikumpulkan nih anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Lihat ya, ini wasiat yang besar tentang kalimat tauhid ini. Jadi perhatian seorang ayah, orang tua terhadap anaknya bukan hanya masalah meninggalkan harta yang banyak agar cukup bagi mereka untuk melanjutkan hidup, sampai-sampai hidupnya sibuk untuk tujuan itu. Kalau nggak kerja sekarang, gimana nanti anak-anak saya nanti? Kalau saya meninggal, apa yang mereka dapat dari saya? Ingat ikhwah, wallahi rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang masih hidup sepeninggal kita, rizkinya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita lupa tentang bekal ini, mengingatkan mereka tentang hakikat tujuan hidup mereka, yaitu ibadah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Siapa yang kalian sembah sepeninggal? Lalu anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah sesembahanmu, ya, dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu Allah. Nah, ketika mendengar ini, bagaimana perasaan seorang ayah yang dalam kondisi menjelang kematiannya? Ia merasa tenang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa anak-anaknya sudah tahu tujuan hidupnya, sudah tahu untuk apa hidupnya, kepada siapa hendaknya ia menghambakan diri. Mereka sudah tahu. Inilah ketenangan sesungguhnya. Kalau masalah harta, kadang-kadang ya, sepeninggal orang tua justru malah jadi masalah antara sesama ahli waris. Tapi ketika mereka sama-sama mengkonsekuensikan, menjalankan konsekuensi dari kalimat tauhid, masalah waris tetap tidak membuat mereka berpaling dari ibadah. Tetap mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat mereka celaka di dunia maupun di akhirat saat mereka sudah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus ini. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini menyebabkan mereka tenang ya, saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah panutan kita bagi yang sudah berkeluarga, ya tentu ini juga yang mesti menjadi perhatian kita. Bagi yang belum, ini bekal antum untuk berkeluarga nanti, ya, bahwa perhatian kita bukan hanya urusan dunia saja. Bahkan kita yakin bahwa keselamatan yang kita harapkan, keberuntungan yang kita
impi-impikan bukan hanya keberuntungan dunia, tapi hakikatnya adalah keberuntungan akhirat yang abadi, yang tidak akan pernah habis. Maka ketika seseorang sudah mengetahui tafsir makna dari kalimat tauhid, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya, ya, seluruh amal perbuatannya, ya, dan cara ia beragama akan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Tidak akan menghalanginya sesuatu pun untuk mengikuti agama Allah Ta'ala. Bahkan ya, adat istiadat gitu ya, kebiasaan agama nenek moyang ya, itu tidak akan menghalanginya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak lagi jadi alasan. Ini kan sudah biasa. Beginilah kebiasaan di sini. Inilah yang diajarkan oleh nenek moyang. Kalau saya ikut konsekuensi kalimat tauhid ini, lalu berarti saya tidak hormat kepada nenek moyang. Ini adalah kebiasaan yang salah dan pemikiran yang menyimpang pada sebagian saudara kita. Ya. Dan diantara konsekuensi kalimat tauhid tadi adalah at-taqwa. Makanya sebut kalimatut taqwa. Jangan sampai karena itu kita tadi ya waliyadzubillah seperti paman Nabi Abu Thalib yang dihalang-halangi oleh Abu Jahal saat meninggalnya ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah karena merasa khawatir akan celaan dari kaumnya. Ya. Dan tentunya ya, untuk mengamalkan konsekuensi kalimat tauhid ini ya, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita dapat ini hanya akan berupa teori-teori saja tanpa pengamalan. Dan untuk mengamalkan pun kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada makna ya, makna dan syarat-syaratnya serta rukunnya. Insyaallah nanti kita akan lewati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, kemudahan untuk mengetahui hakikat ya, dan urgensi kalimat tauhid, serta memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.